Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa duduk kembali di Masjid Sukajadi. Tentu tidak lain dan bukan dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Sorga karya Naib bin Mamduh Al-Suud. Dan kita masuk pada poin keempat di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua dan juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kita baca baru kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Kemudian Rasul ditanya, siapa yang celaka itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua salah satunya atau keduanya, namun dia tidak dapat masuk surga. Kalimat raghima anfu adalah kata kinayah dari kehinaan. Seolah-olah dia tempelkan dengan tanah sebagai penghinaan baginya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak, lalu anak tersebut membelinya dan memerdekakannya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang menjadikan poin yang keempat bahwa salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bahwa jalan menuju surga itu adalah salah satunya berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama,
Karena berbuat baik kepada kedua orang tua adalah seafdol-afdolnya amal. Bahkan amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul, kata Abdullah ibn Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah. Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka Rasul mengatakan, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Maka Rasul mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lihat bagaimana kedudukan birrul walidain lebih tinggi dibandingkan jihad, karena diletakkan di nomor urut kedua dan di bawah salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, karena birrul walidain itu salah satu sebab kita mendapatkan redha-Nya Allah. Dan itu disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridha rabbi fi ridal walidaini wa sukhtu rabbi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah itu digantungkan kepada kerelaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga digantungkan kepada kemurkaan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, karena berbuat baik kepada orang tua itu, Bu, adalah salah satu penyebab kita diselamatkan dari berbagai macam musibah dunia. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis ketika kita bicara soal 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian pintu guanya tertutup. Masing-masing orang tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali dengan tawasul dengan amal soleh. Lah salah satu yang bertawasul itu adalah bertawasul dengan kebaikan dia kepada orang tuanya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa farrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau seandainya birrul walidainku ada pahalanya dan aku tidak melakukannya kecuali karena mencari wajahmu, maka selamatkan kami di sini. Akhirnya Allah selamatkan tuh orang-orang yang dalam gua yang terkurung karena pintu guanya tertutup batu. Pendalilannya adalah bahwa birrul walidain itu bisa menyelamatkan dari setiap musibah yang kita alami di dunia. Kemudian yang keempat, bahwa birrul walidain itu sebab terbesar memasukkan kita ke dalam sorga, karena kedua orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah. Dia adalah pintu-pintu sorga yang terbentang bagi anak-anaknya. Makanya seorang ulama salaf ketika salah seorang orang tuanya meninggal menangis, kemudian dikatakan, kenapa engkau menangis? Maka sang ulama salaf mengatakan, celaka kalian, kemarin aku punya 2 pintu yang bisa memasukkan aku ke sorga, sekarang pintu itu tinggal 1. Jadi di sorga itu ada 1 pintu, yang pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang birrul walidain. Ini juga kenapa kemudian birrul walidain itu dijadikan jalan menuju sorga. Dan yang terakhir, bahwa Nabi SAW mendoakan
Dalam hadis yang kita baca ini, siapapun yang hidup orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, kata Rasul, rogima anfu thumma rogima anfu thumma rogima anfu. Celaka, celaka dan celaka. Lihat Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, kok tidak bisa memasukkan dia ke surga. Padahal orang tua itu salah satu jalan terbesar menjadikan kita masuk surga. Baik, sebelum saya bentangkan, saya ingin bercerita sedikit. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada seorang sahabat namanya Kilab ibn Umayyah ibnu al-Askar al-Kinani. Jadi ada anak muda yang soleh namanya Kilab ibn Umayyah ibnul Askar al-Kinani. Satu hari Kilab ini berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul namanya Talha ibn Ubaidillah. Jadi Kilab ini bertanya kepada Talha ibn Ubaidillah ini, menurutmu amalan yang paling afdol itu apa? Maka Talha ibn Ubaidillah mengatakan, adapun kalau engkau bertanya maka ku jawab. Sepengetahuanku, kata Talha, amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah engkau berperang di jalan Allah atau engkau menjaga perbatasan negara kaum muslimin. Akhirnya kemudian Kilab ibn Umayyah al-Askari al-Kinani ini langsung pulang menemui kedua orang tuanya. Kemudian meminta izin. Dia ingin menjaga perbatasan kaum muslimin karena dia sudah mendapatkan fatwa dari Talha ibn Ubaidillah tadi, bahwa amalan yang paling tinggi itu jihad atau menjaga perbatasan. Kemudian dia pun datang kepada orang tuanya minta izin bahwa dia ingin berangkat dan ikut menjaga perbatasan. Akhirnya kemudian orang tuanya nggak ngasih izin. Berangkatlah dia kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bisa enggak kau utus aku biar aku ikut menjaga perbatasan kaum muslimin? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kau sudah izin kepada kedua orang tuamu? Maka Kilab ibn Umayyah mengatakan, sudah, tapi orang tuaku tidak mengizinkannya. Maka Umar mengatakan, oh tidak bisa. Kamu harus dapat izin orang tua dulu, baru kukirim kau ke perbatasan. Akhirnya Kilab ibn Umayyah ini balik lagi. Kemudian merayu kedua ibu bapaknya itu, menangis-nangis di depan kedua ibu bapaknya. Kemudian terus meminta izin, sampai akhirnya kedua orang tuanya mengizinkannya. Sudah mengantongi surat izin dari kedua orang tua, dia balik lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun karena sudah mengantongi izin dari kedua orang tuanya, akhirnya kemudian Kilab ibn Umayyah al-Askari al-Kinani ini dikirim oleh Umar ke perbatasan. Ketika sudah berjalan hari, kemudian bulan dan tahun, orang tuanya merasa kehilangan, rindu yang luar biasa kepada Kilab ibn Umayyah ini. Saking kerinduannya yang bersangatan, terkadang dia melantunkan syair. Biasa orang-orang Arab kalau meluapkan sebuah kecintaan, kerinduan, maka akan merangkai syair itu. Akhirnya Allah takdirkan, karena orang tuanya sudah sangat rindu sekali, menangis setiap hari karena ingin berjumpa dengan Kilab ibn Umayyah ini, sampai akhirnya salah satu dari keduanya, bapaknya, mengalami kebutaan karena setiap hari menangis. Dari sini kita tahu terkadang
perasaan orang tua itu kan beda. Ada orang-orang tua yang sangat cinta dengan anaknya karena mungkin anaknya juga berbakti kepada orang tuanya. Sampai menangis sampai buta. Seperti kisah Nabi Ayub jadinya kan. Menangis karena sedih kehilangan Yusuf sampai buta. Jadi karena setiap hari mengumandangkan syair kerinduan kepada anaknya, entah kenapa tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan syair yang isi syairnya itu justru bukan soal anaknya lagi, tetapi syairnya ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara bunyi syairnya adalah, saya akan mengadukan engkau wahai Amirul Mukminin kepada Allah jika aku tidak dipertemukan dengan anakku, katanya. Akhirnya kemudian teman-temannya, ayahnya Kilab ibn Umayyah ini kasihan. Karena setiap hari menangis sampai buta, kemudian terus melantunkan syair sampai akhirnya syairnya tersasar kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, saya akan adukan engkau wahai Amirul Mukminin di hadapan Allah kalau aku mati karena engkau yang menghalangi aku tidak berjumpa dengan anakku. Dibawalah ini ayahnya Kilab ibn Umayyah ini ke majelis Umar. Kemudian kata kawannya, wahai Aba Kilab, wahai ayahnya Kilab ibn Umayyah, kumandangkan syairmu tuh biar Umar tahu, katanya. Akhirnya dia mengumandangkan syair sampai akhirnya isi syairnya persis seperti yang tadi. Saya akan tuntut engkau wahai Amirul Mukminin di hadapan Allah jika aku meninggal dan aku tidak berjumpa dengan anakku, katanya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa salahku, katanya. Dan siapa yang mengumandangkan syair itu, katanya. Akhirnya kemudian dikasih tahu bahwa dia adalah Abu Kilab ibn Umayyah Al-Ashkari Al-Kinani, ayahnya Kilab yang kau utus ke perbatasan itu. Kemudian kata Umar, bukankah dia sudah mengizinkannya? Aku tidak salah, dia sudah mengizinkan anaknya pergi. Kok sekarang aku pula yang jadi sasaran syair dia? Iya, tapi dia sangat rindu dengan anaknya. Akhirnya kemudian Umar pun mengatakan, hadapkan Aba Kilab kepadaku. Maka dihadapkan ayahnya Kilab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia sudah buta. Dia rindu dengan anaknya. Kemudian dia tetap mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau tidak datangkan anakku, aku akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika aku mati. Akhirnya Umar pun kasihan dengan ayahnya ini. Akhirnya mengutus surat kepada pimpinan perbatasan agar memulangkan Kilab ibn Umayyah Al-Askari supaya pulang. Setelah surat itu sampai, selang beberapa hari, akhirnya kemudian Kilab ibn Umayyah ini pulang. Tapi dia tidak tahu maksud pulangnya apa. Pokoknya Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin sudah pulang. Dan Umar pun tidak memberitahu ayahnya Kilab bahwa anaknya sudah ada. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan kepada Kilab ibn Umayyah, tidak mungkin orang tua sayang dengan anak, Bu. Kalau anak itu tidak sayang dengan orang tuanya, kan? Pasti ada sesuatu dengan Kilab kepada bapaknya ini, kepada kedua orang tuanya. Sehingga Umar bertanya kepada Kilab ibn Umayyah ini, bagaimana berbuat baik kamu kedua orang tuamu? Bisa diceritakan enggak? Akhirnya kata Kilab ibn Umayyah, karena engkau yang meminta maka aku jawab. Kata Kilab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, setiap orang tuaku menghendaki sesuatu, maka aku akan mencarinya sebelum dia memintanya. Setiap ada keinginan orang tuaku, maka aku akan mencari sebelum dia meminta. Dan kalau seandainya orang tuaku tidak suka dengan aku, maka aku akan
meninggalkan sebelum dia meminta untuk meninggalkannya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah, bisa kau tambah lagi? Akhirnya kemudian kata Kilab ibn Umayyah, kebiasaanku setiap malam wahai Amirul Mukminin, maka sepertiga malam aku keluar menuju tempat penangkaran unta. Kemudian aku pun hendak memerah air susu unta itu, tapi sebelum ku perah air susu unta itu, maka susu unta tersebut aku bersihkan dulu sampai mendekati subuh. Pokoknya unta yang mau diperah itu ku ikat untanya, kemudian tete unta itu dibersihkan sebersih mungkin, kemudian aku menunggu waktu subuh. Setelah sampai waktu subuh, aku ambil air dari sumur, air yang sangat dingin. Kemudian air itu kurendamkan di tete unta itu, supaya ketika diperah airnya dingin. Kemudian aku perah, selepas orang tuaku sholat subuh, maka aku berikanlah air susu itu untuk menjadi sarapan pagi orang tua. Kata Umar radhiyallahu, subhanallah, segitunya engkau menyediakan susu. Iya, bahkan ada yang lebih hebat dibandingkan ini wahai Amirul Mukminin, tapi saya tidak akan ceritakan. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan kepada Kilab ibn Umayyah, kalau begitu nanti malam buatkan untukku air susu sebagaimana kau buatkan untuk ayahmu. Buatkan untukku air susu perahan dari unta sebagaimana biasa kau buat untuk ayah. Ya, karena yang memerintahkan Umar, dibuatlah persis seperti dia buatkan kepada ayahnya, sehingga rasanya tidak beda. Jadi setelah sudah dapat tuh air susunya malam-malam itu, mendekati subuh gitu ya, maka selepas sholat subuh, kemudian Kilab ibn Umayyah disuruh menunggu di ruangan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil ayahnya. Ayahnya tidak tahu bahwa dia akan dipertemukan dengan anaknya. Dimasukkan ke dalam ruangan. Kata Amirul Mukminin, ya Aba Kilab, wahai bapaknya Kilab, ini ada air susu, minumlah. Dia mengatakan, la hajati li, aku tidak mau, aku hanya ingin berjumpa dengan anak. Kata Umar bin Khattab, minum. Kata Abu Kilab, tidak, aku hanya ingin berjumpa dengan anak. Kata Umar bin Khattab, isyrab, minum. Demi Allah, minumlah air susu itu. Kata Abu Kilab, karena engkau sudah bersumpah atas nama Allah, ya sudah, aku minum. Ketika kemudian air susu itu mau diminum oleh Abu Kilab, tiba-tiba Abu Kilab menangis. Kenapa? Karena rasa air susu yang setiap hari dihidangkan di pagi hari persis seperti buatan anaknya. Dan dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku sudah mencium bau anakku di air susu ini. Di mana anakku? Aku sudah mencium bau anakku di air susu ini. Aina ibn, di mana anak? Lihat bagaimana Abu Kilab paham gitu ya. Itulah insting orang tua kadang-kadang seperti itu. Maka Umar mengatakan kepada Kilab ibn Umayyah, keluarlah wahai Kilab, ayah merindukan kamu. Pas keluar, karena dia buta, Bu. Ya dipegang-pegang, betul tak anaknya gitu, dipegang mukanya. Setelah persis betul anaknya, maka dia menangis. Kata Umar bin Khattab kepada Kilab ibn Umayyah, ya Kilab, engkau mencari sorga sampai ke perbatasan sana. Engkau mencari sorga sampai ke perbatasan sana. Sorgamu lo ada di sini. Gitu. Pergi, berjihadlah kepada orang tuamu. Lihat bagaimana di sini kisah Kilab ibn Umayyah al-Askar al-Kinani menunjukkan bahwa sorga itu terkadang ada dalam rumah kita. Cuma kita tidak tahu. Kita mencari surga jauh-jauh ke sana, rupanya ada pula dalam rumah itu. Makanya dalam majalah yang sangat terkenal di Saudi Arabia, Bu, bahkan ditulis kisahnya di majalah-majalah, di koran-koran, bahkan dijadikan bahan oleh para khatib Jumat itu, kisahnya tentang kisah seorang laki-laki soleh
di Saudi itu. Namanya Haizan. Jadi ada orang namanya Haizan. Usianya sudah 60 tahun. Haizan ini. Jadi Haizan ini dia tidak menikah. Sampai usia dia 60 tahun. Kenapa alasan dia tidak menikah? Karena dia ingin merawat orang tuanya. Ketika itu ayahnya sudah meninggal. Sehingga dia harus merawat orang tuanya sedari remaja sampai dia tua usianya 60 tahun dan ibunya sudah sampai 80 tahun lebih. Masih dirawat oleh Haizan. Ada anak yang tidak menikah hanya gara merawat orang tuanya. Karena takut kalau seandainya dia menikah, dia tidak bisa melayani dengan sepenuh hati pelayanannya kepada orang tua. Makanya dia tak mau menikah. Betul-betul ingin birrul walidain. Haizan ini. Tapi bukan orang kaya. Dia orang susah. Tapi berbuat baik kepada orang tuanya luar biasa. Jadi Haizan ini sudah sejak remaja, kemudian dewasa, kemudian tua dan usianya 60 tahun ini masih merawat orang tuanya, ibunya yang sudah 80 tahun lebih. Tiba-tiba adiknya Haizan yang usianya masih 40 tahun kebetulan tinggal di kota lain dan Allah berikan rezeki yang luas. Karena dia masih muda, dia minta kepada abangnya Haizan ini supaya tukaranlah. Engkau sudah lama merawat ibumu, gantian. Kata Haizan, tidak mau. Kalau engkau ingin mengambil ibuku, pada itu saudara kandungnya juga. Kalau engkau hendak mengambil ibuku, tunggu ruhku keluar dari jasadku. Baru kau boleh ambil orang tuaku. Kata adiknya, ya Haizan, dia orang tuaku juga. Kenapa kau larang? Pokoknya tidak. Sampai ruhku tercabut baru kau boleh ambil ibuku. Kata adiknya, kalau begitu, saya akan angkat masalah ini ke mahkamah. Ke pengadilan. Terserah, kata Haizan, angkat aja. Kata. Akhirnya betul dilaporkanmu ke mahkamah pengadilan di Saudi sana. Akhirnya hakim memanggil Haizan dan adiknya ini. Dan inilah kasus pertama kali yang pernah terjadi rebutan orang tua di pengadilan tinggi di Arab Saudi. Orang kalau datang ke pengadilan itu paling urusan waris, ya kan? Kayak ibu gitu, urusan waris. Ya. Atau urusan cerai kan itu, ya. Atau urusan-urusan yang sifatnya keduniaan. Ini ke mahkamah pengadilan urusan memperjuangkan hak seorang ibu, rebutan ibu. Sehingga hakim ini bingung kan begitu kan? Karena dua-duanya adalah anak kandung. Tidak bisa memutuskan bahwa ibunya harus ikut Haizan atau ikut adiknya kan gitu. Akhirnya kata sang hakim mengatakan kepada keduanya, aku tidak mungkin memutuskan kasus kalian sampai kalian datangkan ibu kalian kemari. Kata Haizan, wahai hakim, ibu kami sudah tua, tidak bisa jalan. Kata hakim, tetap aku tidak akan memutuskan perkara ini sebelum datangkan orang tua kemari. Terpaksalah akhirnya ibunya yang sudah lumpuh, sudah nggak bisa bergerak, sudah berbaring, tapi masih mendengar dan bicara. Dibawalah ke tengah-tengah pengadilan itu. Kemudian kata sang hakim mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, dua anakmu menuntut hak asuh atas kamu. Saya tidak bisa memutuskan. Saya kembalikan urusan ini kepada engkau, katanya. Engkau yang memutuskan, pilih Haizan atau pilih adiknya. Kau mau ikut sama yang mana, katanya. Aku mengikuti putusanmu, katanya. Kata sang ibu, mustahil wahai hakim. Haizan adalah putraku. Dan dia orang yang sudah membesarkan, merawat, melindungiku. Dan begitu seterusnya. Adapun adiknya pun anakku. Dia banyak membantuku juga mengirim biaya dan begitu seterusnya. Aku tidak bisa memutuskan harus yang mana satu. Aku kembalikan putusanmu kepadamu. Dibalikan lagi sama ibunya sama hakim itu. Akhirnya kemudian sang hakim
setelah mereka berkumpul sesama hakim, akhirnya diputuskan bahwa hak asuh jatuh kepada adiknya. Dan dikatakan, ya Haizan, engkau sudah lama merawat orang tua, sedari kau remaja, dewasa, sekarang usiamu sudah 60 tahun. Ekonomi pun kurang, tenaga kamu pun sudah mulai berkurang. Engkau tidak akan sanggup lagi merawat ibu. Biar serahkan kepada adikmu, katanya. Menangis Haizan, tidak terima. Ya. Karena bagaimanapun dari dia remaja merawat ibundanya, tiba-tiba kemudian diambil alih oleh adiknya. Tapi karena itu putusan pengadilan, mau tidak mau, ibunya harus ikut adiknya ke kota lain. Sejak itu Haizan menangis tidak henti karena rindu dengan ibunya. Subhanallah. Sampai kisah ini dibuat di koran-koran di Saudi. Satu-satunya kisah tentang birrul walidain yang diangkat sampai ke mahkamah. Itulah kisah Haizan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hak kepada orang tua ini memang sangat besar sekali. Saya akan sebutkan. Pertama, kita tahu bahwa dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala iringkan perintah tauhid dengan birrul walidain. Seperti ayat ini. Surah An-Nisa 36. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa perintah birrul walidain itu selalu disebut satu nafas dalam Quran dengan perintah tauhid. Menunjukkan apa? Besarnya hak orang tua yang harus kita tunaikan sebagai anak, karena diiringkan senafas dengan tauhid. Yang kedua, birrul walidain itu tercantum dalam perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian Bani Israel, salah satu isinya adalah jangan menyembah kecuali kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai dijadikan satu perjanjian antara Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala iringkan antara bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan dari kedua orang tua kepada kita. Kalau bukan karena Allah kemudian orang tua, mungkinkah kita ada di dunia? Mustahil. Adanya saya, adanya ibu, itu karena ada kedua orang tua. Makanya dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ke-14, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kata Allah, hendaklah dia bersyukur akan nikmat-nikmat yang kuanugerahkan, dan hendaklah dia harus bersyukur pula kepada kedua orang tua. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada 3 ayat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Satu, perintah solat dan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Laksanakan solat, tunaikan zakat. Orang yang solat tidak zakat, solatnya bermasalah. Orang yang zakat tidak solat, zakatnya bermasalah. Maka dua-duanya harus ditunaikan. Ayat yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Orang kalau hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka belum mewujudkan ketaatan. Orang yang hanya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah juga belum mewujudkan ketaatan. Dan yang ketiga ayat yang kita baca, anishkurli
wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur akan nikmat Allah dan bersyukur akan kebaikan orang tua kepada kita. Orang kalau hanya bersyukur akan nikmat Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, belum dinyatakan bersyukur. Orang yang bersyukur kepada kedua orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah juga belum dikatakan syukur, kecuali harus mensyukuri dua-duanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, birrul walidain itu adalah wasiat dari Allah. Coba kita berpikir, sebelum kita ini mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan kedua orang tua, sebelum kita ini melakukan perbuatan yang menyinggung hati orang tua, sebelum kita melakukan hal-hal yang bisa menyobek hati orang tua, pikirlah bahwa birrul walidain itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami berwasiat kepada manusia, kata Allah, jaga, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Logikanya begini, Bu. Kalau sebelum orang tua kita meninggal, kemudian dia berwasiat kepada kita, terkadang kita ini takut kalau tidak melakukan wasiat orang tua, kan? Takut kewalat lah, takut apa gitu ya. Kalau orang tua berwasiat, kok kita tidak melakukan wasiatnya? Ini yang berwasiat bukan orang tua kepada kita, tapi Allah. Di antara wasiat Allah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan bahwa kalau Allah yang berwasiat berarti besar sekali hak orang tua yang harus kita tunaikan selaku anak. Kemudian yang nomor lima, bahwa birrul walidain itu muqaddamun alal jihad. Lebih utama dibandingkan jihad. Seperti tadi kasusnya siapa? Kilab ibn Umayyah al-Askar al-Kinani tadi yang saya ceritakan. Karena di zaman Rasul ada laki-laki datang dari Yaman. Kemudian safar ke Madinah hanya ingin berjumpa dengan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, libatkan aku dalam jihad. Kata Rasulullah, ahayyun walidaika? Apakah masih hidup kedua orang tua? Maka kemudian dia mengatakan, ya. Ketika aku meninggalkannya, dia menangis, wahai Rasul. Kata Rasulullah, irji fafihi mafajahid. Balik, berjihadlah kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau sudah membuat dia menangis. Ini juga menunjukkan besarnya hak orang tua sampai di atas jihad, kan itu ya. Kemudian yang nomor 6, saking besarnya hak orang tua yang harus kita tunaikan sebagai anak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun orang tua kita kafir sekalipun. Mungkin orang tua kita bukan muslim, dia kafir. Tetap Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Disuruh berbuat baik walaupun kafir. Apalagi orang tua kita muslim. Kafir saja suruh berbuat baik. Kecuali kalau seandainya dia mengangkat senjata memerangi Islam, ya lain ceritanya, itu kafir harbi namanya. Tapi kalau orang tua tidak memerangi Islam, tidak mengangkat senjata, iya memang dia kafir. Tapi dia tidak melawan Islam. Maka wajib anak itu tetap berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Kemudian yang nomor 7, yang merupakan kenapa hak orang tua itu besar yang harus kita tunaikan selaku anak, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa anak dan hartanya itu milik orang tuanya. Kita ini kalau punya harta milik orang tua kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Ya. Jadi kalau seandainya ibu nih punya suami, kemudian suami ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan ibu halang-halang. Karena suami ibu dan hartanya itu milik orang tuanya. Karena ada seorang istri itu yang mengajarkan suaminya durhaka dengan kedua orang tuanya. Ada orang itu sampai diaudit dulu tuh. Kalau mau ngirim orang tuanya sampai ketahuan pula. Ini pasti dikirim ke orang tuanya. Biarin. Yang jelas suami ibu tanggung jawab sama ibu. Kalau memang
Suami ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kalau perlu dorong, Bu. Kenapa demikian? Karena salah satu keberkahan rumah tangga itu karena suami berbuat baik kepada orang tuanya. Itu salah satu keberkahannya. Tapi tidak ada kewajiban bagi ibu selaku istri untuk berkhidmat kepada kedua orang tua suami, ya, kecuali hanya sekedar berbuat baik kepada suami, menghormati orang tua suami. Karena sebuah kesalahan, ada seorang suami maksa gitu ya istrinya, suruh merawat orang tua. Tidak boleh. Nggak ada kewajiban istri merawat orang tua suami. Ya. Jadi kebaikan seorang istri merawat orang tua suami itu hanya tabarru, ingin dapat pahala karena supaya suami senang. Selebihnya tidak ada kewajiban. Apalagi sampai disuruh tinggal di rumah mertua gitu ya. Ibu disuruh tinggal di mertua, merawat orang tuanya sampai meninggal. Itu bukan kewajiban ibu. Kewajiban ibu itu merawat suami, merawat anak-anak, kan itu ya. Kemudian juga di antara besarnya hak itu karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Tahukah kalian siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian Rasul mengatakan thumma abuka, kemudian bapak. Kenapa ibu 3 kali, bapak 1 kali? Karena 1, ibu yang mengandung. 2, ibu yang melahirkan. 3, ibu yang menyusukan. Karena sebab 3 perkara inilah Rasul mengatakan ummuka, itu karena dia mengandung. Ummuka yang kedua karena dia melahirkan. Ummuka yang ketiga karena dia menyusui. Adapun summa abu, karena ayah itu hanya sekedar memberikan nafkah. Makanya disebut 1 kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga kenapa kemudian yang nomor 9? Kenapa besarnya hak orang tua sehingga kita harus melaksanakan hak kita? Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak terputus dengan kematiannya. Ingat ya, ibu berbuat baik sama orang tua itu tidak terputus dengan kematian keduanya. Tetapi masih bisa kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu? Ulama mengatakan pertama, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, mendoakan supaya dosa-dosa kedua orang tua kita itu diampuni, alias istighfar. Minta kepada Allah, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Yang kedua, selain daripada istighfar keduanya, kemudian juga berdoa kebaikan supaya kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu dia dimantapkan jawabannya, diluaskan kuburnya, dimudahkan hisabnya, diangkat derajatnya. Pokoknya doa-doa yang baiklah setelah kematiannya. Kemudian kalau seandainya dia punya hutang, maka sebisa mungkin anak itu membayarnya. Walaupun ulama mengatakan tidak ada kewajiban anak membayar hutang orang tua dari hartanya. Jadi umpamanya orang tua itu meninggal, dia punya harta waris. Yang diwajibkan membayar hutang orang tua itu diambil dari harta waris. Ya, dari harta waris. Kalau tidak punya waris, tapi dia punya hutang, apakah juga anaknya harus membayarkan dari uang yang ia usahakan dengan jerih payah? Kata ulama, tidak harus. Karena itu kan bukan anak yang berhutang, kan orang tua. Cuman kalau ingin berbuat baik, anak ini ingin berbuat baik sama orang tuanya, kasihan karena hutang itu kan sampai kuburan kan. Akhirnya oleh anak
dibayarkan dengan hasil keringatnya. Tapi kalaupun tidak dibayar bukan kewajiban anak. Karena membayar hutang itu harus diambil dari harta waris kalau ada, gitu ya. Kalau tidak ada, ya sudah kan begitu. Karena ada anak yang terbebani dengan hutang orang tuanya sementara penghasilan dia tidak cukup dengan besar hutangnya tuh. Kan jadi membebani keluarga dia kan itu. Dia terpikir hutang bapaknya ratusan juta sementara dia sendiri tidak punya uang sebesar itu. Jadi pontang-panting hanya bayar hutang orang tuanya kan. Makanya para ulama mengatakan bayar hutang itu dari harta waris, bukan dari harta jerih payah anaknya untuk membayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal. Kecuali sekali lagi kalau orang anak ini ingin berbuat baik gitu saja. Jadi babnya hanya bab tabarru saja, berbuat baik saja, bukan sebuah kewajiban. Kalau diambil dari harta jerih payah anaknya. Ini yang kedua, membayar hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga, membayar nazarnya. Nah, kalau memang nazar, bernazar, umpamanya orang tua ini sebelum meninggal bernazar ingin haji. Tiba-tiba meninggal sebelum haji, maka anaknya yang menghajikan. Itu pun syaratnya anak yang menghajikan harus haji dulu. Tidak boleh menghajikan orang lain sebelum dia haji, kan itu ya. Nah, kalau sudah haji boleh dia menghajikan. Itu pun sekali lagi diambil dari harta waris. Kalau memang nazar orang tuanya gitu. Bukan diambil dari harta yang kita hasilkan dengan keringat kita. Kecuali kalau kita ingin berbuat baik melaksanakan nazarnya. Kemudian juga tanfid wasiyatuhuma. Kalau dia punya wasiat, maka laksanakan. Itu bentuk birrul walidain setelah kematiannya. Termasuk juga mengqadha puasanya. Kalau memang orang tua kita ini punya utang puasa. Termasuk juga sedekah. Sedekah kepada kedua orang, untuk orang tua. Ibu sedekah ke masjid diniatkan orang tua. Sedekah ke pesantren diniatkan orang tua. Sedekah ke panti asuhan diniatkan orang tua. Kemudian juga silaturrahim allati la tusal illa bihima. Hubungkan kepada orang-orang yang ketika orang tua hidup itu dia berteman dengan dia. Pamannya ini orang tua ini akrab dengan siapa? Oh, akrab dia itu orang tua saya punya kawan Ustaz di Batu Haji itu akrab kali itu. Ah, ibu datangi kawannya itu. Kawan orang tuanya yang semasa hidup dia akrab itu, ibu datangi, ibu sedekah sama dia, berbuat baik sama dia karena dulu ketika dia orang tuanya hidup, dia kawan dekatnya. Jadi menghubungkan silaturahim yang pernah dihubungkan orang tuanya, itu maksudnya. Dilanjutkan oleh anaknya. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma satu hari dia berpapasan dengan Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Ibnu Umar memberikan unta yang ditungganginya dan imamah, kain serban di kepalanya kepada Arab Badui itu. Kata Abi Burdah, perawi hadis ini mengatakan, ya Ibnu Umar, kan kau kasih serban saja sudah cukup, kenapa kau kasih pula dengan unta-untamu, katanya. Maka kata Ibnu Umar, celaka engkau. Dia, orang tuanya ini, dulu teman baik bapakku, katanya. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya aku ingin sambung kembali. Begitulah sahabat. Ya. Kemudian juga yang nomor 10 yang selanjutnya adalah ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman ayahnya, teman-teman orang tuanya, baik dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Kemudian selalu menyebut-nyebut kebaikannya dan jangan menyebut-nyebut keburukannya. Ingat Bu, kesalahan anak ini kadang-kadang, ya memanglah mungkin ada sebagian kita itu yang diuji dengan orang tua tidak baik semasa hidupnya. Boleh jadi menelantarkannya, meletakkan pula di panti asuhan, atau terlalu keras, atau suka marah, memaki, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba Allah takdirkan meninggal. Kalau sudah meninggal, jangan pernah mengingat keburukan orang tua. Karena secara umum, jangan lagi orang tua, orang lain saja kalau sudah meninggal, kita dilarang mencela mereka. Rasul mengatakan, la tasubul amwat, jangan kalian cela orang mati. Ini umum, apalagi orang tua. Sebutkan kebaikan saja, jangan sebutkan keburukannya. Supaya jangan menjadi anak durhaka setelah kematiannya. Sebutkan kebaikannya, doakan. Karena
kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua itu bukan kewajiban barter, Bu. Ini kesalahan di masyarakat itu. Jadi anak ini berbuat baik kepada orang tua itu seolah-olah barter. Kalau orang tua saya baik, saya baik. Kalau orang tua saya jahat katanya. Bukan itu. Jadi berbuat baik seorang anak kepada orang tua itu murni perintah Allah. Orang tua mau jahat, orang tua mau zalim, orang tua mau fajir, urusan orang tua dengan Allah. Tapi saya selaku anak diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Selesai sampai di situ. Jangan pakai barter. Ya. Sama, ibu berbuat baik kepada suami itu bukan soal barter. Suami kalau jahat ngapain saya baik kan itu. Suami kalau malas ngapain pula saya semangat. Suami kalau pelit ngapain pula saya dermawan. Bukan begitu, Bu. Ya. Terserah suami mau jahat, mau zalim, mau apa, terserah. Saya diperintahkan Allah untuk menjadi istri yang solehah. Lakukan. Itu maksudnya. Setiap perintah itu bukan sistem barter. Bagaimana anak dengan orang tua atau istri kepada suami atau sebaliknya, dan begitu seterusnya. Sama ibu dengan tetangga juga itu kaedahnya. Tetangga jahat ngapain pula saya baik sama dia. Tidak, berbuat baik kepada tetangga itu perintah Allah, bukan masalah tetangga jahat atau tidak jahatnya. Kita ini selaku manusia diperintahkan Allah berbuat baik, ya sudah berbuat baik sajalah. Kalau hidup itu yang dipegang, Bu, tenang, Bu. Tapi kalau kita berbuat baik karena orang baik, saya jahat karena dia jahat, itu lain ceritanya. Ya, nggak akan tenang hidupnya. Itulah kenapa kemudian hak besar orang tua itu karena tidak terputus dengan kematiannya. Kemudian juga yang terakhir, kenapa kemudian hak orang tua itu besar? Ya, karena ibu harus terpikir bahwa ibu tidak mungkin ada di dunia ini kalau bukan karena Allah kemudian mereka. Terpikirlah, coba kalau orang tua kita tidak ada, apakah kita jadi ada? Nggak ada. Adanya kita loh gara-gara orang tua. Tentu Allah yang menakdirkan. Makanya ingatlah satu pesan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ada orang yang tawaf menggendong orang tuanya berkali-kali mulai dari awal manasik haji sampai selesai manasik haji, kemudian datang kepada Ibnu Umar dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, cukupkah aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Tidak. Kenapa? Karena satu hentakan nafas orang tuamu ketika melahirkan kamu, kau belum bisa membalasnya. Satu hentakan ibu ketika melahirkan itu tidak bisa dibalas kebaikannya. Makanya kenapa hanya satu amalan seorang anak bisa level dengan kebaikan orang tua? Apa amalan itu? Nih hadis Rasulullah, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Cuman satu. Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tua kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak, lalu oleh anak dibeli dan dimerdekakan baru impas. Tapi pertanyaannya, adakah perbudakan? Apa orang tua kita ini budak? Selama orang tua kita bukan budak, maka selama itu kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya yang selevel. Makanya ada seseorang, saya akhiri ya, Anda sudah hampir 9:30. Kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, semua yang dilakukan orang tua kepadaku, katanya, kulakukan juga kepada orang tuaku. Dulu ketika aku kecil, boleh jadi orang tuaku merawat aku, menyuapi aku, memberikan minum, memberikan pakaian, membersihkan kotoran dan begitu seterusnya. Sekarang kulakukan hal yang sama. Sekarang orang tuaku sudah sakit, aku yang menyuapi, aku yang memberikan minum, aku yang kasih dia pakaian, aku menikmati membersihkan kotorannya dan begitu seterusnya. Apakah sudah sama kebaikan wahai Amirul Mukminin? Apa kata Umar? Belum. Kenapa belum? Ini jawabannya. Seandainya ibu merawat orang tua ibu persis seperti orang tua ibu merawat ibu ketika kecil, kata Umar, belum balance kebaikannya. Alasan Umar cuma satu. Ketika orang tua merawat kita, Bu, kemudian kita sakit, kemauan orang tua itu kalau bisa kita jangan mati, dan orang tua saja yang mati.
Ada orang tua yang rela menebus, sebaiknya kau aja yang hidup, nah nggak apa-apa aku mati. Tapi ketika anak merawat orang tua, sehebat apapun anak merawat orang tua itu, pasti ada harapan kematiannya. Nggak mau menebus kan itu. Dengan bahasa lain, kalau saya boleh katakan istilah Umar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang tua meninggal, paling tinggi jawaban kita apa, Bu? Sudah takdirnya. Sudah tua, cemana pula. Ya sudah takdirnya meninggal. Sehingga apabila orang tua ini meninggal, Bu, sampai kapan ibu menangis? Sampai kapan ibu menangis gara-gara orang tua meninggal? Paling lama berapa hari saja menangis. Tapi kalau anak kita meninggal, kadang-kadang orang tua tuh, dia sepanjang waktu bisa menangis gara-gara anaknya meninggal. Tapi kalau meninggal orang tua, tangisannya sesaat saja tuh. Sehari dua hari yalah sesegukan kan. Hari ketiga sibuklah cari berangkas itu. Mana sertifikat, mana notarisnya, disimpan di mana. Oh sibuklah itu, larinya ke warisan tuh jadinya kan. Lah itulah kata Umar, sebab kalau orang tua merawat anak itu diharapkan kehidupan anaknya. Tapi kalau anak merawat orang tua itu diharapkan kematian. Makanya nggak sama, ya kan? Nah, inilah diantara kenapa kemudian birrul walidain itu satu di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, Bu. Baik, kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah. Di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala